Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat datang di channel Agus Setiawan. Hari ini kita akan belajar Mandarin. Sheshi Putonghua. Pada pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang pengantar kelas Mandarin. Dan sebelum kita melangkah lebih jauh terkait dengan pembahasan apa itu Mandarin dan bagaimana kita belajar, ini adalah hal yang cukup penting untuk kita pahami bersama. Pengantar kelas Mandarin ini akan saya buat seminimal mungkin ya, untuk menambah wawasan kita ke depannya nanti. Tidak kenal maka tidak sayang. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Agus Setiawan. Pekerjaan saya seorang karyawan. Hobi saya membaca. Bahasa yang saya gunakan sehari-hari di lingkungan kerja adalah bahasa Inggris dan Mandarin. Adapun hal yang ingin saya sampaikan pada pengantar kelas Mandarin ini, setidaknya ada 4 hal. Yang pertama itu apa itu bahasa Mandarin, kemudian 5 motivasi kuat dalam belajar bahasa Mandarin. Yang ketiga adalah 7 tips belajar Mandarin yang saya rangkum di sini. Dan yang terakhir adalah referensi buku yang kita pakai. Baik. Teman-teman pasti sudah familiar dengan ya, bahasa Mandarin itu apa. Nah, bahasa Mandarin itu adalah bahasa negara Tiongkok atau negara Cina, yang dalam bahasa Mandarinnya adalah Chungguo. Chungguo itu adalah Cina ya. Nah, ada 3 hal yang sering kita dengar itu. Pertama, Putonghua, Hanyu, dan Chongwen. Nah, ini sebetulnya adalah ketiga istilah yang yang semuanya merujuk kepada bahasa Mandarin. Namun di sini ya dapat saya jelaskan sedikit untuk menambah wawasan kita bahwa Putonghua ini merupakan bahasa resmi Tiongkok ya, yang disebut dengan Mandarin. Dan ini bentuk standarnya bahasa Mandarin berdasarkan dialek Beijing. Nah, yang kedua ini adalah Hanyu. Hanyu ini adalah bahasa Han artinya. Jadi etnis Han merupakan etnis terbesar di Cina ya, di Tiongkok sana. Jadi Hanyu ini mencakup semua bentuk bahasa Cina, baik itu bahasa Mandarin ya, atau Putonghua tadi, Kantonis atau Hokkien ya, dan lain sebagainya. Dan Chongwen ini artinya adalah bahasa Cina atau tulisan Cina yang mencakup semua bahasa. Jadi Chongwen ini merujuk kepada baik itu lisan, ya verbal ataupun tulisan. Jadi ringkasnya, Putonghua ini adalah bahasa Mandarin standar ya. Dan yang kedua ini adalah Hanyu, ini bahasa-bahasa yang dituturkan oleh etnis Han, termasuklah di sana berbagai macam dialek ya, dialek Cina. Ya. Dan Chongwen ini merujuk secara umum pada bahasa atau tulisan. Ini sekedar pengantar saja. Oke. Nah, di sini sebelum kita belajar Mandarin, tentu kita akan ingin mendapatkan suatu benefit ya. Jadi kalau misalkan kita menginvestasikan waktu, tenaga ataupun biaya pada suatu hal, maka kita ingin mendapatkan sebuah benefit atau keuntungan. Nah, ini saya tuliskan 5 motivasi kuat belajar Mandarin ya. Yang pertama adalah peluang karir. Jadi di Indonesia, bahasa Mandarin merupakan bahasa dengan penutur yang banyak ya setelah bahasa Inggris. Nah, jadi gongzuo jihui artinya peluang karir. Ketika seseorang karyawan itu memiliki kemampuan komunikasi yang baik secara bahasa ya, menguasai bahasa Inggris atau bahasa Mandarin, di sini tentu akan membuat peluang-peluang bagi karyawan tersebut untuk berkarir ya. Baik itu mendapatkan promosi, jabatan, dan ya membuka koneksi pertemanan ya, dan lain sebagainya. Dan yang kedua ini adalah pengayaan budaya.
Tentu ketika kita semakin sering belajar Mandarin, kita akan lebih banyak mendapatkan wawasan terhadap budaya ya. Dan yang ketiga, bagi teman-teman yang saat ini sedang sekolah, yang rencana akan melanjutkan studi, dan tentu ini akan menjadi kesempatan teman-teman semua untuk dapat mendapatkan beasiswa ya, atau kesempatan studi ke luar negeri ya. Dan keempat adalah kemampuan komunikasi secara global. Ya, tentu kita bisa bahasa Mandarin, kemampuan kita pun akan meningkat ya. Kita akan lebih banyak berinteraksi kepada teman-teman yang dari luar negeri ya. Bisa juga yang di Cina ya, dan di negara lain. Dan pengembangan kognitif. Nah, ketika kita aktif berbicara Mandarin, belajar Mandarin, tentu ini akan memberikan pemahaman yang baik ya kepada kita, baik dari sisi berpikir kritis, memahami dan memecahkan solusi ya. Oke. Nah, yang tidak kalah lebih pentingnya ini adalah tips belajar Mandarin. Bagaimana kita itu bisa belajar Mandarin dengan baik? Ya, tentu sebagai pemula, kita memerlukan tips dan trik untuk belajar ya dengan baik. Yang pertama tentu ya, kita harus belajar dari dasar. Belajar dasar pinyin. Nah, pinyin ini adalah bahasa Latinnya Mandarin. Kalau misalkan karakter Cina ya, karakter Mandarin itu kan namanya Hanzi ya. Karakter Han. Nah, pinyin ini adalah Latin. Nah, Latinnya ini harus kita sering kita belajar dasar. Misalkan ada kata ni hao, itu bagaimana sih pengucapannya, nadanya seperti apa misalkan. Dan kemudian kita terus berlatih dan menggunakan yang sudah kita paham itu, kita berlatih, kita ulangi lagi ya. Kita sering kita berinteraksi dan mulailah membangun kosakata demi kosakata, sedikit demi sedikit. Misalkan saya mau makan misalkan ya. 我想吃饭 atau 我要吃饭. Ini ada contoh-contoh sederhana. Kemudian saya mau pergi ke sekolah misalkan. 我想去学校 ya. Saya mau ke sekolah. Dan mempelajari karakter Hanzi ini juga sangat penting ya. Karakter-karakter dalam Chinese itu punya bentuk karakter yang unik ya. Kalau kita pelajari. Misalkan nih hao ya. Hao itu adalah gabungan ya dari beberapa dua karakter. Nah, itu misalkan ren ya, bentuknya itu seperti orang misalkan. Atau huo itu api, bentuknya rupanya dari semacam dari kayu ya, yang dibakar kemudian mengeluarkan api, itu huo bentuk karakter. Ini adalah hal-hal unik. Atau misalkan wanita new ya, bentuknya seperti, kemudian ada lagi saudara perempuan, itu digabung tuh, jadi kan karakternya ada unik ya. Itu nanti akan kita pelajari ke depannya ya, mudah-mudahan Allah memudahkan kita insyaallah ya. Dan kemudian ikut les atau private class. Nah, ini juga penting ya, kita untuk memiliki seorang guru ya. Kalau teman-teman punya ya rezeki lebih, bolehlah ikut kelas atau ikut les Mandarin. Sekarang ini udah banyak ya teman-teman. Jadi dengan adanya intens ya antara murid dan guru, itu lebih cepat untuk mempelajari Mandarin. Dan ciptakan kondisi Mandarin. Bagaimana sih menciptakan kondisi Mandarin? Kondisi Mandarin ini bisa kita ciptakan ya, misalkan teman-teman suka nonton film Mandarin, apa misalnya kungfu Shaolin gitu misalkan ya. Nah, kita bisa mempelajari kalimat-kalimat dari sana. Atau bagi teman-teman yang suka baca buku ya, bisa itu baca buku yang ada tulisan pinyinya kalau masih pemula. Atau teman-teman yang punya teman orang Cina langsung, bisa langsung praktis nih, bisa latihan langsung. Misalkan coba ngomong sama orang Cina langsung deh gitu ya, bisa. Dan yang terakhir ini, yang ketujuh adalah tetapkan target. Target saya misalkan 1 bulan ini harus menguasai 30 kata dalam bahasa Mandarin misalkan, berarti 1 hari 1 kata. Nah, ini teman-teman bisa konsisten. Ketika kita menetapkan suatu target, maka dengan sendirinya kita akan
bersemangat ya untuk memenuhi target tersebut dibandingkan dengan ketika kita belajar itu tanpa target. Nah, ini kan beda ya. Jadi kita lebih semangat untuk memenuhinya. Nah, jadi kita mulai ya di buku catatan teman-teman mulai dibuat misalkan target bulan ini mulai Mandarin itu menguasai atau mengenal dengan Mandarin atau menguasai percakapan sehari-hari yang mudah misalkan atau perkenalan diri itu aja dulu deh. Ini kan tidak terlalu besar juga tidak terlalu berat, namun itu akan bertahap ya, semacam anak tangga, nanti step by step akan membawa kita kepada pencapaian yang lebih baik. Itu. Nah, yang terakhir adalah referensi buku. Buku yang akan saya pakai pada kelas Mandarin ini ya adalah buku karangan dari Kang Yahua dan Lei Shepin ya, karangan dari Beijing Language Cultural University BLCU atau Peking University ya. Dan ini sebuah buku yang cukup populer bagi teman-teman yang pemula yang mau belajar ya. Ini Conversational Chinese 301 ya. Yang sebelah kiri ini adalah Sangce ya, yang awal untuk pemula. Di sini dibahas ya dari basic sampai 20 lesson. Nah, kemudian yang untuk yang 301 yang volume 2 ini dia nanti akan masuk dari lesson 20 sampai 40 untuk yang tingkatan lanjut yang advance. Nah, di sini yang di 301 volume 1 ini banyak nanti dibahas ya, yang basic dulu. Yang di basic dulu itu nanti dibahas di semua sana. Nah, kemudian juga akan ditambahkan ya, tiap kali lesson itu ada beberapa kata-kata baru yang akan dikenalkan beserta arti ya, juga beberapa pemahamannya. Nah, itu ya. Saya kira itu saja dulu untuk pengantar Mandarin pada kali ini. Ya, mudah-mudahan Allah mudahkan saya untuk mengajar ya, atau mengisi kelas secara rutin insyaallah. Dan jangan lupa ya, tetap like dan subscribe YouTube saya agar saya juga dapat lebih semangat lagi untuk berbagi ya, dan memberi saya motivasi juga untuk terus berbagi. Dan akhir kata saya tutup dengan pantun ya. Xie xie artinya terima kasih, Fengsan artinya kipas angin. Mari belajar terus dan terus berlatih agar kita semua mahir bahasa Mandarin. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.